Stalker, kembali lagi bersama aku, Nisa. Nah, kebetulan di episode kedua kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih di podcast kita nih. Tolong kenalin gitu dong. Halo semuanya, aku Fadel, asalku dari Tangerang. Oke, jadi kita di sini bakalan bincang-bincang tentang episode kedua nih, sesuai sama yang di judul ya. Ini tuh tentang perasaan yang dimana apakah kita harus mengungkapkan atau mendem aja sih? Mungkin di sini narasumber kita relate nggak ya sama itu? Oke, berarti ini konteksnya kayak kalau misalkan kita punya perasaan, apakah kita omongin atau enggak gitu? Kayak mending kamu omongin atau kamu pendem aja? Ini tuh perasaan yang dimaksudnya perasaan naksir kan ya? Iya. Naksir ke lawan jenis kan? Sejenis? Enggak. Enggak dong. Apa? Kalau ditanya relate atau enggak, pastinya aku yakin kebanyakan orang-orang seumuranku pasti pernah relate sama hal-hal berbau sejenis sih. Karena pasti manusia usia 20 tahunan itu apa ya? Aku yakin pasti relate. Pasti pernah relate gitu sama fenomena-fenomena kayak gini. Gitu. Dan termasuk aku juga ya, aku pribadi. Tentunya aku pernah nih. Cuma kalau misalkan apakah sekarang lagi relate atau enggak, lagi enggak. Tuh. Padahal aku nggak nanya sekarang. Kenapa kamu dijelasin? Oh iya. Aku kan nggak nanya sekarang. Oke, lanjut. Nah, mungkin kita udah dijelasin nih ya kalau misalnya emang si narasumber kita, si Kak Fadel ini itu pernah relate guys sama topik yang kita angkat gitu. Yang aku angkat. Nah, mungkin di sini aku kepo-kepo nih tentang mungkin jatuh cinta menurut kamu itu ya gimana sih? Ini buat permulaan aja ya. Jatuh cinta ya. Kalau menurutku sih jatuh cinta itu ini cukup solid ya pertanyaannya ya. Jujur aku bingung. Sama sih sebenarnya kalau ditanyain tentang jatuh cinta itu jujur aku bingung. Karena kira-kira oke, lanjut. Karena ya kayak jatuh cinta tuh nggak bisa menurutku nggak bisa dideskripsiin, tapi ya bisa dirasain aja gitu. Paham banget. Kayak itu tuh kayak bagian menurutku itu bagian dari gut feeling gitu. Yang nggak ada indikatornya kamu udah ngelakuin ini maka kamu cinta. Menurutku enggak, cuma ya cinta itu ya dimana kita yakin kalau kita emang cinta. Ngerti. Paham. Berarti cinta itu step ahead-nya dari suka kan? Itu iya. Cuma kalau diomongin suka dan cinta tuh spesifiknya kayak gimana aku nggak bisa jelasin. Oke. Nah, buat yang kepo-kepo tentang jatuh cinta itu kayak gimana, narasumber kita di episode pertama bisa langsung dicek ya. Oke, mungkin selanjutnya aku bakalan nanya tentang masa-masa sekolah gitu, boleh? Mungkin aku bakalan nanya tentang pernah nggak sih kayak naksir orang terus habis itu confess pas waktu SMA gitu atau SMP mungkin maybe? Waktu SMA atau SMP nggak pernah. SMP nggak pas. Baik udah. Enggak mencurun aja. SMP nggak pernah. SMA pernah suka tapi confessnya itu waktu udah lulus. Udah masuk kuliah. Iya, waktu udah mau masuk kuliah. Udah masuk kuliah itu baru confess gitu. Hitung aja lah ya. Ya itu aja lah ya. Karena ini udah lampau, boleh nggak ya diceritain tentang kasusnya gimana sih? Oke, ini waktu itu aku confessnya. Jadi tuh apa ya, agak memalukan. Aduh, ini aib ya. Jadi waktu itu aku suka sama cewek yang beda kota sama aku, cuma nggak jauh gitu kotanya. Kayak misalkan aku Tangerang, dia Depok atau Bekasi atau Bogor gitu, masih seputar situ gitu. Nah, dan waktu itu kita lagi chatan dan aku
sebelumnya itu pernah beli sendal online. Nah, tapi pas nyampe itu ukurannya kekecilan di aku. Terus pas kita chatan itu, aku tanya itu ke sebutlah si A lah gitu. Si A, lu mau beli sendal gua gak gitu? Itu soalnya kekecilan di gua gitu. Aku bilang kayak Itu sendal apa? Sendal kecil. sendal slop kayak apa ya? Sendal slop Sendal kayak Crocs gitu. bukan modelan Crocs tapi model Tapi bisa model cewek cowok. cowok. Terus nawarin. Iya. Dan itu size-nya tuh emang size cewek sebenarnya gitu. Kenapa dibeli anjir? Terus kalau udah tahu size cewek. Aku gak tahu anjir. Oke, Kita gak jelas gitu. Ya udah mohon maaf. Nah, terus dia bilang dia nanya-nanya kayak kotonya kayak gimana, terus ukurannya apa, terus warnanya apa segala macam, bahannya apa gitu. Terus aku jelasin semua, terus akhirnya dia deal mau beli. Boleh deh aku beli sendalnya seharga segini. Nah, terus ya otomatis sendalnya aku paketin dong. Nah, tapi di paketnya itu Ada love letternya. Udah ketebak. Oke. itu Krisya lah ya, Krisya. Nah, itu Tapi kan dibeli ya, bukan dikasih. Kenapa pakai love letter? ya nggak apa-apa. Kan tujuannya mau confess dan gua gak mau rugi. Oh iya. Gua gak mau rugi, gua beli sendal pakai duit. Oh ya, sebelumnya jadi tuh timelinenya kan pas udah lulus SMA kan ya. Pas udah lulus SMA. Nah, pas lulus SMA itu sebenarnya perasaannya udah nggak ada. Tapi tetap karena aku nggak mau ada yang ganjel aja yang ngebekas itulah. Ya udah aku ungkapin aja gitu. Nah, terus habis itu ya bener tadi ada love letternya. Aku flikin di paketnya. Pokoknya love letternya ini itu aku nulisnya dulu aku pernah suka sama kamu. Oh bukan, aku suka sama kamu, bukan? Enggak, bukan. Dulu aku pernah suka sama kamu kelas 11 sampai kelas 12 gitu. Tulis spesifiknya, terus bulannya, terus kayak bulan. Anjir. Soalnya itu tuh pas 11 12 itu kita lagi ngurusin acara sekolah gitu loh. Acara festival sekolah gitu. Nah, di situ jadi kayak oh ya kebetulan aku sama dia di satu divisi. Itu Dede. Duan. Hah? Dede. Ya. dekor. Nah, itu tuh aku jelasin tuh timelinenya tuh suka dia dari kapan, terus pas kita ngerjain apa, pas segala macam tuh. Gitu spesifik. Nah, terus di akhir suratnya aku tulis kalau udah selesai baca DM aku pakai emot jempol. Kan Aneh. Iya sih. coba konfirmasi buat. Iya sih. Ya. Nah, terus udah aku kirim suratnya setelah beberapa hari paketnya nyampe dan dia akhirnya ngirim aku emot jempol. Udah gitu gang terus. Ntar dulu, emot jempol, setelah emot jempol tapi itu disertai lagi sama ucapan-ucapan dia kayak makasih ya. Jempol dan makasih ya. Jempol enggak makasih ya, kayak long text itu loh sebenarnya. Long text makasih ya udah mau udah mau kerja sama dan udah mau kayak udah punya rasa lah sama gua gitu. Betul. Saya sebenarnya ya kata-kata wadis keluar semua ya. Tapi nggak bikin kamu balik lagi suka sama dia? Belum enggak. Oke, mungkin sebelum kamu confess tuh, itu kan pasti kayak ada rasa ragu-ragu atau mungkin rasa takut. Terus ada nggak sih kayak rasa dalam diri kamu itu menahan itu gitu loh? Waktu itu ada rasa dalam diriku yang nahan aku buat confess. Ada, dan kalau yang ku inget-inget dan yang ku yakin ya itu karena si A ini itu dia lagi suka sama temanku dan Oke, Ya, ini cuma segitiga dan dan temenmu suka sama yang lain. oh enggak, temanku ini emang apa ya, maksudnya temanku dia udah brengsek gitu, rada pemain gitu. Dan Player. ya ini bukan yang ngejelek-jelekin orang atau gimana, tapi kayak emang kayak gitu.
Oke. Nah. Ada dendam pribadi ini tolong temannya dilihat ya. One Piece, iya yang bikin aku ragu buat Confess tuh salah satu yang paling utamanya itu karena di situ saat itu aku juga sempat insecure soalnya. Secure tentang apa itu? Skill kah atau Jadi gini, si cowoknya ini dia tuh anak futsal, anak gym, terus dia anak olimpiade juga kalau nggak salah, anak olimpiade. Dan dia tuh kan kita ngurusin festival itu kan, festival acara, festival sekolah. Nah dia itu jadi bagian yang kayak apa ya, dia tuh bagian yang ngurusin legalnya ke pemerintah kota, administrasinya gitu ya. administrasinya pokoknya. Iya yang apa ya, yang hubungan eksternalnya lah gitu. Ya dia tuh udah sering foto-foto sama pemerintah ini pemerintah itu gitu. Dan dia juga orang kaya, lo itu baca anak orang kaya kayak gitu. Nah sedangkan aku cuma kalau misalnya PC cuma tukang gambar pas SMA, kayak yang kalau misalnya di kelas itu duduknya di sebelah jendela, Anime banget wibu. sebelah jendela dan rada belakang. Oke, wibu. Nah itu Oke, wibu. pakai kacamata yang kotak kecil gitu. Ini. Enggak, ini masih bening ya, bening. Dulu lebih ngerti kacamatanya. Anjing beneran wibu. Iya emang. Ih, Terus udah sih, karena itu ya karena insecure ya berarti awalnya. Insecure terus karena ya ngelihat cowoknya kayak gimana gitu. Ya atau jadi kamu juga maju mundur sih. Terus kalau misalnya kamu udah punya keraguan kayak gitu, dan faktor apa yang ngedorong kamu buat akhirnya ngirim love letter itu ke dia? Nah itu tuh aku yakin buat ngirim love letter itu karena aku yakin kalau misalnya perasaanku udah selesai. Ada ya? Iya. Berarti udah nggak ada, baru kamu ngomong. Iya. Dan aku ngomong itu tujuannya supaya lepas yang ganjel aja gitu. Takutnya masih ada yang ganjel, ya udah aku lepasin. Meskipun emang udah gak ada rasa, enggak deh. Maksudnya aku tuh emang gak ngincer apapun selain ngincer leganya aja gitu. Jadi ngasih obat itu. Oke, berarti karena biar lega aja. Biar lega aja. Aku nggak update ini. Tapi after dikirimin long text, kamu ngirim love letter kayak gitu, itu tuh sama dia malah makin canggung atau makin ya udah biasa-biasa aja? Menurutku sih harusnya ya umumnya itu bakal jadi canggung. Tapi untungnya si A ini dia tuh bukan anak yang, dia tuh anak yang menolak canggung gitu loh. Karena udah temenan dari lama. Iya udah temenan lama dan emang udah nyaman as a friend juga gitu. Dan akhirnya dia juga nggak mau Nyakitin perasaan gitu nggak sih dia jatuhnya? Iya itu iya pasti nggak mau nyakitin perasaan. Dan juga pasti nggak mau Gitu iya nggak mau kalau mutusin saya. Karena dia juga ngerasa klop aja gitu sama aku. Cara temenan, makanya dia nggak mau nggak mau canggung ya. Bagus lah ya berarti. Bagus. Nah itu kan tadi udah kayak masalah tentang mengkonfes kak. Tapi aku butuh pendapatmu tentang orang yang lebih milih buat mendem perasaan itu kayak gimana sih gitu. Secara kan kalau mendem perasaan kan berarti ngerelain dia bahagia sama yang lain gitu. Iya paham. Menurutku ya sebenarnya confess atau enggaknya seseorang akan perasaan dia itu tuh bisa dinilai dari tujuannya ini sih. Dari tujuan Confess-nya itu. tujuan confessnya kayak kamu confess buat apa gitu. Kalau misalnya kamu confess tujuannya buat ngelepas yang ganjel aja biar enggak aja, ya udah nggak perlu ditahan. Dan terus kalau misalkan kamu confess buat supaya dapat timbal baliknya, Itu kayak gimana? nah itu jujur perlu dipikirin lagi, perlu dipikirin banget.
Berarti lo tunggu pemikiran matang juga ya sebelum confess. Yes. Butuh pikiran yang matang sebelum konversi. Nah, jadi kayak Bi- jangan sembarang confess ini. Meskipun emang itu mungkin bakal bikin lega, tapi harusnya pikirin juga sih, pikirin kayak ntar Depan jadi impactnya bakal gimana buat ke kita, buat ke kita pribadi, buat ke hubungan dia aku dia deh, hubungan dua arah lah ya. hubungan dua arah. Antara yang confess dan menerima confess gitu. Yes. Oke, mungkin itu aja tentang kerugian mendem. Nah, pernah denger gak sih kamu tentang kalau udah cinta banget nih, kamu tuh bakalan rela gitu loh buat ninggalin dia? Atau mungkin kamu pernah dengar tentang titik cinta paling puncak itu adalah ngerelain dia bahagia. Nah, menurutku itu valid atau enggak statement itu? Menurutku dalam beberapa konteks itu valid, tapi dalam beberapa konteks juga itu tanda keputusasaan sih. Mohon maaf, tapi ini kan dalam beberapa konteks ya, dalam beberapa konteks gitu. Itu bisa jadi bisa jadi hal yang valid, bisa jadi itu tandanya kamu pasrah gitu, kamu nggak mau berjuang nih. Kalau misalkan kenapa aku bisa bilang ini valid, karena kalau emang dia punya orang lain yang bener-bener bisa bikin dia bahagia maksimal, bahagia total, ya udah, Kita nggak bisa maksa ya. nggak bisa maksa gue. Ini juga bisa jadi nggak valid, karena bisa jadi ya ini tandanya kalian menyerang gitu. Kayak banyak laki-laki yang bilang aku rela mati untuk kamu, tapi sebenarnya kamu rela mati gak sih? Kamu rela gak sih hidup buat dia gitu? Gitu. Kayak ya kebanyakan laki-laki tuh bilang kayak mereka rela ngelepas dia kalau dia bahagia. Tapi kalian rela gak gitu kalau misalkan ada buat dia dan buat dia bahagia gitu? Nanti ya maksudnya. Paham. Ya gitu. Jadi Kayak harus ada keseimbangan di balik itu gak sih? iya. Kayak gak cuma tentang rela mati, tapi juga harus Yo, bisa hidup hidup lo pengen hidup. buat bahagiain dia. Bukan rela mati. Kalau malah rela mati kan jatuhnya kayak malah gimana ya? Ironis. Itu sih, ya sih. Ya beri. Kayak kalian mau nggak hidup meskipun hidup dalam dalam sakit, hidup dalam tersiksa, tapi hidup itu buat dia, mau atau enggak gitu, daripada mati doang. Mati ya udah selesai. Tapi kalau hidup, stay hidup apapun kondisinya, sakit, susah, sedih, asal itu buat dia, kalau emang beneran cinta ya harusnya hidup gitu. Oke. Aku dapat insight baru. Aduh, bagus sih. Alhamdulillah ya, ada bagusnya nih podcastnya. Jadi intinya kayak harus bisa nggak cuma gak cuma ngerelain dia bahagia, tapi harus bisa bikin bahagia dia juga kan. Kayak harus berusaha juga gitu. BTW tadi statement tadi tuh aku dapat dari TikTok. Ngikutin standar TikTok nggak tapi? Gak tahu itu jarang diomongin, coba kayak Tapi emang bagus sih sebenarnya. masuk akal gitu, masuk. Apa benar? Ya udah aku tip aja lagi. Terus kalau misalnya kamu ngerelain si A itu tadi buat pergi ya, aku kan udah rela kan, gua nggak suka, nggak ada rasa lagi sama dia. Tapi pandanganmu ke dia itu masih tetap sama atau ada berubah gitu? Kalau ngomongin pandanganku ke dia dulu sama sekarang, pasti ada yang beda. Nah, yang bedanya pastinya salah satunya ada di ya pokoknya ada ngelibatin perasaannya di situ. Kayak dulu aku ngeliat dia pasti dengan kondisi hati yang berdebar-debar gitu. Terus sekarang aku ngeliat dia ya udah masih dengan fisik yang sama, masih dengan karakter yang sama, tapi dengan
hati yang jauh lebih tenang gitu. Oke. Jadi kalau Kalau yang gitu aja. kalau mau ngobrol juga lebih santai gitu ya. Yes. Berarti gak ada perubahan pandangan yang terlalu signifikan gitu, kayak anggapan kamu nggak ada rasa terus habis itu malah ngelihat dia sama yang lain jadi benci kayak atau apa gitu. Enggak sih, dia sekarang udah jadian sama Yang itu. Enggak, beda lagi. Oh, beda lagi. Ini lebih baik. Oke, bagus. So, itu apa yang bantu jadian? Wingspan anjay, keren. Oke. Tadi kan itu udah bahas tentang kamu yang confess deh. Pernah gak sih kamu dikonfesin sama seseorang? Kalau dikonfesin ya, kalau misalkan dikonfesin ya, sebenarnya aku pernah dikonfesin. Aku jujur aku nggak tahu ini disebut confess atau enggak. Soalnya waktu itu gini kondisinya. Ini balik lagi ke si A. Waktu itu ini aku udah pas kuliah ya. Pas kuliah si A ini itu lagi putus sama pacarnya, lagi berantem dan di cut off. Dan saat semenjak di cut off itu dia ceritanya aku mulu dan somehow satu hari dia ngomong, Del, kalau misalkan aku suka sama kamu bakal gimana? Bab Sup. Kayak Jadi big burn ya, lanjut. itu menurut gue nggak bisa dibilang confess, tapi itu pertanyaan serius yang Apo juga tanggepin secara serius gitu. Dan Apo nanggepinnya waktu itu ya sok aja kau apa gitu. Aku nggak bakal ngubah apapun him, tapi dikasih nons. Sok aja, nggak apa-apa kamu suka sama aku, tapi jangan berharap aku bakal suka balik. Itu karena kan gak ada yang tahu ya perasaannya, bisa jadi. Kayak mungkin kita udah bicara tentang confess dan yang menerima confess segala macam. Mungkin di sini aku mau nanya tentang ini ya, ego. Kalau misalnya dalam konteks confess pengkonfesan ini, itu tuh bertindak penting nggak sih? Perihal ego, apakah dia penting dalam confess mau confess? Jawabannya sangat penting, sangat penting. Oke. Karena apa ya? Ego tuh fatal lah. Ego tuh kayak kalau kalian melibatin ego dalam pengambilan keputusan apapun, kalian melibatin ego yang tinggi, ego yang jelek, hasilnya pasti jelek. Entah jeleknya buat kita sendiri, jeleknya buat orang lain, gak ada yang tahu, cuma hasilnya pasti jelek. Sepengalamanku ya. Nah, makanya ego itu berperan penting buat dalam hal confess, sama pentingnya peran dia dalam segala pengambilan keputusan apapun nih. Ya. Berat ya? Oh, berat, sangat berat. Oke, karena tadi udah ngomongin satu topik yang lumayan berat nih. Tapi ada topik lagi nih yang berat. Ada lagi yang berat. Ayo lagi. Nah, sebelum confess, persiapan mental apa sih yang harus dilakukan oleh seseorang sebelum dia confess? Persiapan mental apa? Mental. Maybe ada atau Kalau orang mau confess, Iya. Ya, menurutku mental pasti harus disiapin. Dan selain mental, kayak yang aku bilang di awal tadi, kamu confess tujuannya buat apa? Nah itu, dan itu kamu pikirin lagi, tujuan kamu confess buat apa? Dan kalau kamu confess, kira-kira bakal sampai atau enggak tujuannya gitu. Terus pikirin juga, kalau misalnya kamu confess, dampak lainnya apa? Buat kamu, buat dia, buat orang-orang di sekitar mungkin yang terjangkit,
kayak penyakit aja. Ya, Terus. stres tuh. Nah, itu sih intinya selain mental penting. Cuma selain mental, ya pikirin yang lain-lain tadi itu. Lah ya, nggak bisa ngomong bareng konfes setir. Bisa sembarang confess. Nggak bisa. Udah gede ya. Berarti benar-benar harus butuh persiapan yang matang dan pemikiran yang matang juga dong. Yes, pikiran yang matang. Jadi emang butuh keberanian aja sih sebenarnya. Keberanian sama juga persiapan pemikiran yang tadi itu. Ya, soalnya kalau mau confess, gengsinya turunin lagi. Kenapa? Ya gengsinya turunin kalau mau confess, pengen mau confess. Oh iya sih. Gengsinya turunin. Karena gengsi itu kan bagian dari ego ya. Oke. Iya. Apa ya? Oke, Bukit. Mungkin ini pertanyaan yang benar-benar last ya. Nah, menurutmu lagu apa yang menggambarkan topik yang datang kita bahas? Ngomongin lagu nih. Ngomongin lagu. Bebas deh, bebas. Kalau menurut tuh, ini lagu ini sih lagu yang populer ya semua orang. Karena semua orang tahu. Udah pengen semua orang ya, itu kebanyakan orang tahu. Kayak Change With Me dari Miki. Itu menurut tuh yang relate, yang relate, lumayan relate banget buat kondisi orang yang kayak gitu ya. Iya. Ya kayak kan selalu liriknya kayak why can't we for once say what we want, say what we feel gitu. Tapi Lirik. kan itu lagu kayak perspektif satu arah gak sih? Sebenarnya iya, tapi ya kita mau ngomongin perspektif satu arahnya lagi dari mana ini kayak gimana sih maksudnya? Saying what we want, saying what we feel, itu kan kayak dari si pengkonfesnya gitu loh. Iya. Dia kan nggak tahu si yang nerima confess ini tuh merasakan hal yang sama atau enggak kan? Iya, cuma kan say what we want, say what we feel itu sebenarnya ya kita kenapa sih kita susah ngomongin apa yang kita mau ya? Intinya itu aja sih. Oke. Mungkin itu aja dari topik pembahasan podcast kita kali ini. Kayak tadi lumayan seru ya bahas tentang confess, pengconfess, dan juga kalau nerima confess kayak gimana gitu. Main berat jujur, mau mentra. Nggak salah aku bikin pilih narasumber dia gitu. Aku salah kayak dari mana? Mau interview dia. Parah kamu kalau bantu ini. Iya, maaf. Lanjut. Oke, mungkin itu aja dan kita udah dapet rekomendasi lagu nih ya. Jangan lupa buat didengerin dan juga diresapi itu makna-maknanya itu kayak gimana gitu. Mungkin juga ada kalian yang mau confess, boleh gak sih pakai lagu itu? Menarik. Boleh dicoba. Pernah nyoba gak? Hah? Pernah nyoba? Belum ada momennya lagi. Lagi? Oh iya sih, iya. Oke, mungkin tadi udah dapat beberapa saran, rekomendasi, cara bijak untuk confess kayak gimana. Nah, kita bisa nyimpulin kalau misalnya confess dan pengconfess ini tuh tergantung sama pribadi masing-masing. Gimana caranya dia bisa ngolah emosi dan juga gimana caranya dia bisa ngatur tujuannya dia buat apa dia confess dan nggak confessnya, gitu kan. Nah, oke, mungkin terima kasih untuk narasumber kita Kak Fadel Arya udah datang ke cafe ini. Ya, ke podcast ini dong. Ya, ke podcast ini untuk mengisi topik kita yang tentang confess pengconfess ini. Jadi mungkin itu saja dari aku. Terima kasih Talkers. Bye bye.